Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yenita Putri, NPM 20140141, Prodi PGSD 2C, MK Pembelajaran IPS kelas rendah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang makalah saya yang berjudul Penilaian dalam Pembelajaran IPS SD. Langsung saja dalam makalah ini saya akan membahas yang pertama, apa pengertian penilaian, yang kedua, bagaimana karakteristik penilaian, yang ketiga, bagaimana bentuk penilaian pembelajaran IPS di SD. Saya mulai dari yang pertama yaitu pengertian penilaian. Pengertian penilaian. Penilaian pembelajaran merupakan proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengatur pencapaian hasil belajar peserta didik. Penilaian dilakukan secara holistik, meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, baik secara pembelajaran langsung atau penilaian proses maupun setelah pembelajaran berakhir atau penilaian hasil belajar. Pelaksanaan penilaian kelas terdapat berbagai istilah sebagai berikut. Yang pertama, penilaian oleh pendidik merupakan bentuk penilaian terhadap hasil belajar peserta didik yang dilakukan oleh pendidik selama proses dan akhir pembelajaran, yang meliputi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis. Yang kedua, penilaian autentik merupakan bentuk penilaian yang mengkehendaki peserta didik. Yang ketiga, merupakan penilaian diri. Merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatif dengan kriteria yang telah diterapkan. Yang keempat, penilaian berbasis portofolio. Merupakan penilaian yang dilaksanakan peserta didik untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan perorangan atau kelompok di dalam dan atau di luar kelas dalam kurun waktu tertentu. Yang kelima, ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi atau subtema. Ulangan harian terintegrasi dengan proses pembelajaran. Yang keenam, ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di tengah semester. Yang ketujuh, ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu karakteristik penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 di SD merupakan karakteristik sebagai berikut. 1. Belajar tuntas. Ketuntasan belajar merupakan tingkat minimal pencapaian kompetensi dasar, pengetahuan, dan keterampilan melalui ketuntasan substansi atau ketuntasan belajar dalam kurun waktu belajar. Pada kompetensi sikap, pemberian umpan balik dan pembinaan sikap dilakukan secara langsung ketika perilaku peserta didik tidak mencapai kriteria baik. Peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar pada KI 4 dan KI 3 diberi kesempatan untuk remedi. Dan peserta didik tidak diperkenankan melanjutkan pembelajaran kompetensi selanjutnya sebelum kompetensi tersebut tuntas. Kriteria ketuntasan dijadikan acuan oleh guru untuk mengetahui kompetensi yang sudah atau belum dikuasai peserta didik. Melalui cara tersebut, guru mengetahui sendiri mungkin kesulitan peserta didik sehingga pencapaian kompetensi yang kurang optimal dapat segera diperbaiki. 2. Autentik. Memandang penilaian dan pembelajaran sebagai dua hal yang saling berkaitan, penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia maya, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik atau kompetensi utuh,
merepresikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dilakukan oleh peserta didik. Yang ketiga, berkesinambungan. Penilaian berkesinambungan yang dimaksudkan sebagai penilaian yang dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan selama pembelajaran berlangsung. Dan yang keempat, menggunakan bentuk penilaian yang bervariasi. Penilaian pada berkompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan berbagai bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan diukur atau dinilai. Yang kelima, berdasarkan acuan kriteria. Penilaian pada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menggunakan acuan kriteria. Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap ketuntasan yang ditetapkan. Idealnya, kriteria ketuntasan ditetapkan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik kompetensi dasar yang akan dicapai, daya dukung atau sarana dan guru, dan karakteristik peserta didik. Kita lanjut ke bagian 3, yaitu bentuk-bentuk penilaian pembelajaran IPS di SD. Penilaian pembelajaran IPS di SD dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian untuk semua kompetensi dasar yang dikategorikan dalam 3 kompetensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang pertama, penilaian kompetensi sikap. Sikap merupakan kecenderungan untuk berbuat dan berperilaku kepada suatu objek. Penilaian sikap dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran. Penilaian sikap memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga pendekatan dan bentuk penilaian yang digunakan juga berbeda. Dalam hal ini, penilaian sikap lebih ditujukan untuk membina perilaku sesuai budi pekerti dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Penilaian kompetensi sikap dilakukan melalui observasi, rubrik, wawancara, penilaian diri, penilaian antar teman, jurnal selama proses pembelajaran berlangsung. Dan tidak hanya di dalam kelas, penilaian kompetensi sikap menggunakan deskripsi yang menggambarkan perilaku peserta didik. Penilaian terhadap kompetensi sikap meliputi beberapa aspek antara lain: 1. Kompetensi sikap spiritual. Aspek penilaian kompetensi sikap spiritual KI1 antara lain 1. Ketaatan beribadah, 2. Berlaku syukur, 3. Berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan, 4. Toleransi dalam beribadah. Yang kedua, kompetensi sikap sosial. Aspek penilaian sikap sosial meliputi 1. Jujur, 2. Disiplin, 3. Tanggung jawab, 4. Santun, 5. Peduli, dan 6. Percaya diri. Yang kedua, penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian kompetensi pengetahuan pada pembelajaran IPS dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk penilaian. Guru diharapkan mampu mengidentifikasi setiap konsep dasar atau materi pembelajaran IPS untuk selanjutnya memilih bentuk penilaian yang sesuai dengan karakteristik kompetensi yang akan dinilai. Bentuk-bentuk penilaian yang digunakan sebagai berikut. 1. Tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal dan jawaban serta dilaksanakan secara tertulis berupa pilihan ganda, esai, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis dikembangkan atau disiapkan berdasarkan langkah-langkah berikut ini.
1. Menerapkan tujuan tes, misal ulangan harian, ulangan semester, dan ulangan akhir semester. 2. Menyusun kisi-kisi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 3. Menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan kaidah penulisan soal. 4. Menyusun pedoman penskoran sesuai dengan soal yang digunakan. Yang kedua, tes lisan. Tes lisan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru secara lisan dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut. Yang ketiga, penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan dari pemateri yang sudah dipelajari. Yang ketiga, penilaian kompetensi keterampilan. Dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik kompetensi yang ada untuk menentukan berbagai penilaian yang sesuai. Penilaian kompetensi keterampilan terdiri dari yang pertama penilaian kinerja, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.